Ini sepatu gue jamin cocok banget buat cewek-cewek. Udah mah ringan, fleksibel, harganya masuk akal lagi. Jadi nggak usah lama-lama lagi, kita gas bedah sepatunya. Ini dia Unert Sienna. Anjay, cewek banget namanya. Karena ini sepatu buat cewek, jadi nggak valid kalau kita ngomongin soal looks dan desain dan kenyamanan. Tidak langsung dipakai oleh ceweknya gitu. Nih, kenalin. Namanya Yuli. Nah, yang punya Shoebolis. Enggak dong. Oke, kita harus tanya-tanya dulu nih. Kemarin Yuli udah pakai sepatu ini berapa lama? Kemarin aku udah pakai ini selama 4 harian. 4 harian ya buat kegiatan sederhana aja ya. Bolak-balik kantor. Oke. Tapi sebelum kita ngomongin lebih detail, biasanya kalau cewek itu ngelihat sepatu dari apanya dulu sih? Yang pertama, poin paling utamanya adalah lucu. Itu dia. Itu dia. Sangat tidak masuk akal sebenarnya ya. Oke. Tapi yang pertama dilihat itu pasti lucunya dulu ya. Yang kedua apa? Yang kedua pasti lebih ke Warna masuk nggak? Karena warna itu masuknya masih lucu sih. Oke, Ya. siap. Warna itu masih kelucu. Paling yang kedua itu yang paling utama harga. Waduh. Karena nasib anak kosan ya. Kita masih harus Iya. mementingkan harga yang masuk ke budget kita. Iya. Jangan sampai Anda beli fashion tapi sebulan kemudian tidak makan. Betul. Tahu-tahu GERD meninggal. Jangan sampai lah ya. Oke, berarti lucu dan harga. Setelah itu baru kita ngomongin soal kenyamanan. Betul. Tapi penting nggak kenyamanan buat cewek? Kenyamanan cukup penting. Tapi lucu lebih penting. Oh gitu. Iya. Berarti lucu dan harga. Kalau masalah kenyamanan ya udahlah. Udahlah. Tapi setuju nggak sama istilah beauty is pain? Itu sering banget kejadian. Apalagi produk-produk fashion wanita itu kebanyakan ya memang mengandalkan estetikanya. Estetikanya dulu ya nomor 1 ya. Betul. Oke. Jadi masalah kenyamanan ya udahlah gimana nanti gitu. Ya udah. Oke. Nah kemarin kan udah pakai selama 4 hari. Overall pemakaiannya gimana? Ada rasa-rasa yang aneh kah atau gimana? Sebenarnya aman-aman aja, kayak pakai sepatu kayak biasa aja. Cuman paling karena ininya kan agak tipis ya gitu. Jadi ketika jalan tuh masih agak kerasa jalanan yang enggak rata ya. Apalagi di Bandung ini jalanannya sangat mulus. Mulus sekali, benar. Iya, Papahan luar biasa. Jadi tekstur jalanan tuh masih kerasa gitu ketika berjalan gitu. Cuman kalau overall masih nyaman untuk dipakai sehari-hari dan dia nggak ada masalah yang kayak gimana pun karena untuk bentuknya sendiri pun nggak ada yang mengganggu pergelangan kaki. Oke. Overall berarti aman ya? Iya, overall. Tidak lebih menyakitkan dibandingkan flat shoesmu itu. Better lah ya? Better. Tapi bohong. Nah soal gripnya gimana? Gripnya kemarin dipakai nggak licin sih, jadi lumayan bagus kalau menurut aku. Aman-aman aja ya? Aman-aman Di kering aja. maupun di basah masih aman ya? Masih aman. Oke, sip. Tapi tadi kita belum ngomongin soal desainnya nih. Unert Woman Sienna ini cakep atau gimana? Tadi lucu nggak? Lucu sih. Lucu banget ya? Apalagi yang warna putih itu aku suka banget. Karena Anda suka warna putih? Karena warna putih itu bisa cocok ke fashion apapun gitu. Oh, mix and match-nya gampang? Iya betul, mix and oke. match-nya ke baju apapun tuh bisa masuk. Oke, tapi kan jadi gampang kotor. Itu bisa diakalin. Itu pasti ada cara buat ngebersihinnya lah. Iya sih. Iya. Sip, berarti cakep ya soal desainnya. Cakep banget, cakep. Oke, jadi gitu aja kalau kita ngomongin soal desain dan overall pemakaian dari tester kita yang cewek ini. Sisanya kita bakal bahas lebih mendalam dari teknisnya. Oke, terima kasih Mas Yuli. Sampai kita ketemu lagi. Jadi gitu guys, ternyata cewek itu yang pertama kali dilihat adalah lucunya dulu. Lucu, harga, baru masuk ke kenyamanan. Kalaupun tidak nyaman, yang penting 2 poin ini dapet gitu. Unik sih cara berpikirnya gitu. Tapi kita langsung aja masuk ke layer A, kita ngomongin soal material. Detail materialnya ini semuanya pakai bahan synthetic leather, suede synthetic leather juga di bagian reinforcementnya sampai ke lace guardnya ini. Sebenarnya ini bukan pemilihan material yang jelek, mengingat synthetic suede leather itu kan bisa ngejar sepatunya jadi lebih ringan.
Terus dari segi cost-nya juga jadi lebih murah. Jadi harganya masih sangat masuk akal untuk perempuan-perempuan. Untuk detailnya bisa warga lihat di sini. Untuk tinggi instepnya, panjang insole-nya, dan lain-lain semacamnya. Untuk ketebalan uppernya sendiri, dia itu ada di 2,8 mm. Dan ketika kita Dremel, itu cuma berkurang sekitar 0,8 mm. Catat, ini walaupun dia pakai synthetic leather, tapi durabilitasnya masih bagus, bro. Terus untuk karakter suede synthetic leathernya juga dia cukup lembut ya, tapi apakah dibilang lembut? Nggak terlalu sih gitu. Untuk detail-detail dari material synthetic leathernya, dia itu ada semacam tekstur leather aslinya gitu loh. Ini ada teksturnya, tapi ada juga synthetic leather yang nggak ada teksturnya di bagian femnya ini. Untuk lininya dia itu pakai material tricot dan punya padding yang cukup tebal. Bahkan ini bisa dibilang satu busa yang tebal itu. Satu busa tapi tebal. Bagus banget ini. Ngasih kenyamanan yang bagus untuk perempuan-perempuan yang biasanya kalau pakai sneaker itu di bagian tumitnya sering lecet. Apalagi perempuan kan jarang pakai kaos kaki ya. Untuk sebagian orang ya. Jadi padding yang tebal dan bahan tricot yang cukup lembut ini mantep lah untuk perempuan-perempuan. Tapi sayangnya ketika kita Dremel dia itu habis di detik keempat. Cukup disayangkan, tapi ini mengingat dari costnya yang cukup murah jadi wajar kalau menurut gua. Untuk sizingnya sendiri kita nih bedah di size 40, dia tuh punya panjang 26 cm. Tapi ketika kita tes di bagian dalamnya, ternyata panjangnya itu ada lebih sedikit, yaitu 26,4 cm. Yang artinya kalau misalkan warga ini mau beliin sepatu nih buat istrinya, ataupun buat pacarnya, ataupun mau buat keduanya, kalaupun Anda nekat, lebih baik cari yang true to size saja. Walaupun di bagian bolnya ini tidak terlalu lebar, tapi seenggaknya dia mengakomodir dari panjangnya. Karena biasanya kan perempuan itu udah terbiasa dengan pakai sepatu yang narrow gitu. Jadi ketika pakai Unert Sienna ini sepertinya saran dari kita adalah true to size saja. Sesuaikan dengan panjang sentimeter dari si insole-nya. Kita masuk ke layer berikutnya, kita ngebahas soal midsole. Tapi sayangnya di Unert Sienna ini dia itu pakai sole tipe capsule. Jadi nggak ada tambahan midsole di bagian tengahnya kecuali bagian insole-nya aja. Dan ketika kita tes durometer untuk insole-nya ini, di bagian heel dia itu punya angka keempukan 21 HA. Terus di bagian depannya dia itu ada di 18 HA. Ini emang beda sih, dari bagian heel-nya itu dia lebih tebal dibandingkan di bagian forefoot-nya. Jadi wajar. Tapi apakah ini sudah termasuk insole yang cukup empuk? Ini terbilang bagus. Tidak terlalu bakyak, jadi masih cukup mengakomodir lah. Seperti yang tadi Yuli bilang. Kalau dia di karakter jalanan yang masih ada batu-batunya itu sedikit kerasa, tapi sedikit dibantu juga karena insole-nya cukup tebal dan empuk ini. Mantap. Dan ketika kita tes drop ball di bagian heel-nya itu punya average rebound sekitar 12,2%. Yang artinya masuk ke kategori controlled, tidak terlalu soft, tidak terlalu firm juga. Untuk bagian forefoot-nya dia itu punya average rebound sekitar 7%. Yang artinya ini di bagian forefoot-nya itu cukup bakyak gitu, tapi nggak terlalu bakyak juga. Dan untuk insole-nya ini dia itu lebih masuk ke kategori meredam benturan. Kita masuk ke layer berikutnya, kita ngomongin soal outsole, durabilitas, dan gripnya dari si capsule Unert Sienna ini. Untuk ketebalannya sendiri dia itu ada di 5,2 mm, dan ketika kita Dremel itu cuma berkurang 2,5 mm, menyisakan 2,7 mm yang masih cukup tebal, bro. Mantap. Untuk materialnya sendiri dia itu pakai full rubber ya, karena kelenturannya juga bagus. Dan ketika kita coba buat tes grip di medan yang kering dia itu overall bagus semua, tapi ketika masuk ke medan yang basah, terutama di lantai yang dari awalnya juga udah licin, ketika dikasih air dia itu sedikit licin di poin-poin tertentu. Untuk layer A ini kita kasih rating 6,83/10. Kita masuk ke layer B, dia itu konstruksinya pakai cementing, ngegabungin dari reinforcement synthetic suede leather ke bagian kapsul yang materialnya full rubber. Ketika kita tes bonding secara manual, dia itu masih terbilang bagus. Dan ketika kita ngomongin soal panel-panel dari sepatunya, pemilihan materialnya, potongan-potongannya, terus dari stitching-stitchingnya, semuanya ini masuk ke kategori good. Karena masih ada sedikit yang miss di sini. Di beberapa bagiannya ini masih ada yang nekuk-nekuk dikit aja. Tapi overall kalau misalkan ngelihatnya sekilas saja, sebenarnya ini masih sangat bagus. Untuk konstruksinya ini itu pakai shock liner yang cukup tebal di bagian sini dan cukup keras juga sih, ngebantu dari si torsional rigidity-nya biar tidak terlalu wobble gitu ya. Terus di dalamnya juga dia nggak ada shank yang ngebantu buat stability dari si sepatunya. Untuk heel counternya dia itu ada beberapa lapis ya, terus ada tambahan rubbernya juga di bagian dalamnya ini, tapi tidak terlalu tebal. Untuk kategorinya sendiri dia itu masuk ke kategori medium, tidak terlalu firm, tidak terlalu soft juga. Ini masih cukup aman lah untuk dipakai kegiatan harian yang tidak terlalu ekstrim. Untuk layer B ini kita kasih rating 7,5/10.
Kita masuk ke layer C, seperti yang tadi Mas Yuli sudah ceritakan di awal, ternyata sepatu ini tuh masih nyaman dipakai buat kegiatan harian dan cenderung lebih nyaman kalau misalkan dibandingkan dengan flat shoes yang dari bentuknya aja sudah sangat narrow gitu ya. Terus kalau kita ngomongin soal stability-nya, karena dia bagian upper dan platformnya itu jauh lebih besar di bagian platform, stability dari bagian toe-nya, toe box-nya itu bagus banget. Terus untuk kestabilan di bagian tumitnya, dia itu masuk ke kategori stable. Dengan parameter penguncian di bagian tumitnya ini yang tidak ada heel slip sama sekali, yang artinya ini bagus dan aman banget buat kegiatan harian. Cuman ada satu minus yang sedikit mengganggu untuk sebagian orang di sepatu ini. Dia flexibility-nya ini sudah bagus karena outsole-nya ini pakai bahan full rubber yang lenturnya bagus banget. Tapi sayangnya ketika dipakai buat jalan, tekukannya itu tidak tepat di bagian bola-bola kaki. Justru maju ke bagian depan sedikit. Ini sebenarnya tidak terlalu mengganggu, tapi ini bakal kerasa kalau misalkan warga ini tipe orang yang kegiatannya lebih banyak berjalan. Misalkan sampai 1000 km per hari, nah itu bakal kerasa banget sih. Karena tekukannya tidak pas di bagian bola-bola kaki. Untuk layer C ini kita kasih rating 7,5/10. Kita masuk ke layer berikutnya, ini adalah subjektifnya dari si tester sepatu ini gitu. Dia bilang karena sepatunya ini ringan, beratnya ini cuma 267 gram untuk size 40. Jadi buat kegiatan harian ini nggak bikin kaki cepet capek. Terutama dia juga fleksibilitasnya bagus walaupun ada minus di bagian flex point-nya yang tidak tepat di bagian bola-bola kaki, tapi masih aman untuk kegiatan jalan yang lebih banyak dalam sehari. Tapi walaupun dia cuma pakai insole yang tidak terlalu tebal, tapi ketika dipakai di medan yang tidak rata, yang banyak batu-batunya, itu masih aman dan tidak mencederai telapak kaki. Nggak ada yang nyakitin kaki lah, intinya kayak gitu. Dan ketika kita tanya sama Mas Yuli, ketika dilihat dari Unert Sienna ini, apa yang pertama kali menarik menurut dia? Looks-nya lucu. Oke, masuk banget sih. Jadi overall secara teknis kita kasih rating sepatu ini 7,3/10. Bagus loh untuk sepatu cewek ya. Tapi sebelum kita tutup videonya, ada 3 kekurangan dan kelebihan dari sepatu ini yang wajib jadi consider sebelum warga beli sepatunya. Untuk kekurangan yang pertama, dia itu soal strukturnya yang cukup miring dan masuk ke bagian dalam. Untuk stabilitasnya sebenarnya bagus di bagian forefoot bagian depannya, cuman agak kurang di bagian heel-nya ini gitu. Terus yang kedua, dia di bagian flex point-nya tidak tepat di bagian bolanya, tapi ini sedikit aman untuk sebagian orang. Dan yang ketiga adalah jebol di bagian liningnya ini di detik keempat. Tapi ini soal durabilitas ya. Dan 3 kelebihan dari sepatu ini, yang pertama, beratnya sangat ringan untuk sepatu daily beater. Terus yang kedua, high durability walaupun dia pakai synthetic leather, termasuk bagian reinforcementnya yang pakai synthetic sweat leather. Untuk kategori synthetic sweat leather ini termasuk yang bagus dan cukup durable. Dan yang ketiga, di bagian toe box-nya yang terbilang lebih lebar dibandingkan flat shoes pada umumnya. Jadi jari-jari kaki itu masih ada sedikit ruang untuk bisa bergerak. Jadi itu dia Unert Sienna berdasarkan POV dari Mas Yuli dan juga berdasarkan POV dari teknis khas Shoepolish. Tapi gimana kalau menurut warga, apakah Unert Sienna ini layak untuk dibarter dengan Gundam ataupun Vespa Matic yang mau bapak-bapak beli? Kalau misalkan cocok, bisa langsung jadi bahan pertimbangan untuk beli sepatunya. Mengingat sepatunya juga sangat murah lah, under 300.000 bisa beliin istri kesayangan sepatu yang cakep dan looks-nya pasti suka. Itu dia. Jadi gitu aja untuk pembedahan sepatu ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke istri bapak atau ke istri akang-akang semuanya buat jadi bahan referensi. Dan jangan lupa dikasih hype juga dan subscribe Shoepolish. Suruh juga istri bapak ataupun pacar bapak buat subscribe Shoepolish. Oke? Gua Hakim pamit undur diri. Adios. Next kita bedah yang di sini nih. Iya. Mana sih? Nah itu dia.